Ibu kepala sekolah yang menghormati Bapak Ibu Dewan serta CDP yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Nasional Shalom. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih untuk kita semua sekaligus bagi ibu kepala sekolah. Saya bersama Pak Habib akan melakukan forum diskusi di satu. Kepada ibu sekalian, dalam proses pendidikan CIB kita Bapak Presiden telah belajar membuat visi dirinya sebagai guru. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi kita hari ini merupakan bagian dari proses belajar CIB untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sekolah dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CIB, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi selanjutnya. Untuk tidak membawa waktu, kesempatan saya berikan kepada CDP kita, Pak Presiden. Tapi kemudiannya kemudian Ibu sekolah bisa memberikan diskusi. Atas kesempatannya yang terhormat pimpinan sekolah Sina India Kebanglaru dan yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik serta Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru yang sudah sempat hadir di saat ini untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 7. Nah, topik di kegiatan kita di saat ini adalah berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Pengajar Praktik bahwa ada visi dan prakarsa perubahan guru penggerak yang kemudian bisa ditularkan kepada sekolah sebagai penjiwaan dari ilmu yang kami dapat dalam diklat CGT. Namun sebelum masuk pada visi, saya ingin menyampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana ini menjadi dasar dalam pendidikan. Ini juga menjadi dasar dalam kurikulum mereka sekarang yang dirintis oleh Menteri Pendidikan Kemendikbudristek Dikti. Itu juga bersumber dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan moral yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini ada 3 poin penting yang menjadi fokus dalam pemikiran kali ini. Yang pertama adalah kekuatan kodrat, yang kedua adalah keselamatan, dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing. Setiap anak mempunyai karakter, setiap anak mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Maka itulah yang menjadi perlakuan di dalam siswa, di dalam kelas setiap siswa. Kita juga tidak perlu menjeneralkan, tidak bisa menjeneralkan kita melakukan perlakuan yang sama kepada semua siswa. Ada hal-hal penting yang perlu diidentifikasi berkaitan dengan kodrat anak itu masing-masing. Maka perlakuannya akan berbeda kepada setiap anak. Dari situ kita dengan harapan siswa tersebut bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah,
keselamatan itu bisa dicapai manakala kita sudah bisa menanamkan knowledge atau pengetahuan kepada mereka. Nah, yang berikut adalah ada filosofi Hajar Dewantara. Yang berikut adalah menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa pendidikan sekarang mengarahkan kepada pendidikan dengan mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan zaman yang mana di saat ini sudah masuk di era modern atau 4.0. Maka dalam proses pendidikan kita tidak bisa menafikan atau tidak bisa mengabaikan perkembangan teknologi itu. Kita juga harus melibatkan perkembangan teknologi di dalam proses pendidikan. Yang berikut adalah persemaian geni-geni kebudayaan dalam masyarakat, yang mana dalam komunitas siswa selain di sekolah pasti akan kembali kepada masyarakat setelah mengenyam pendidikan, dan waktu yang paling banyak adalah mereka berada di lingkungan masyarakat. Maka dalam proses pendidikan kita harus menyiapkan sedemikian rupa supaya bisa bertingkah laku dengan baik ketika mereka kembali ke masyarakat. Nah, di sini selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di situ kita memfokuskan pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Saat ini juga kita boleh merancang tentang satu visi, dan misi kita adalah misi SMA Negeri Kepulauan Riau adalah sekolah menengah atas Negeri Kepulauan Riau berkepramanan dalam iman dan takwa, bermoral unggul dalam bidang akademik, berdisiplin, terampil, serta berprestasi dalam bidang olahraga dan seni adalah berkompetisi di era global. Namun saat ini kita hanya akan fokus pada visi saja dulu. Untuk misinya nanti dikembangkan di sekarang. Nah, di meja Bapak Ibu sekalian sudah ada kalimat-kalimat penumpang yang kita inginkan siswa itu seperti apa ke depannya. Jadi teman-teman mohon mengisi, melanjutkan sesuai dengan kalimat penumpang itu. Kita menginginkan siswa ke depannya seperti apa. Misalnya di kalimat 1 kita menginginkan murid-murid yang seperti apa. Kita inginkan murid-murid kita itu seperti apa. Yang mungkin selama ini belum tertuang di dalam visi-visi, hanya ada di dalam benak kita, boleh dituangkan di sini supaya kita bisa usulkan di pimpinan dan akan menjadi visi sekolah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Kita percaya bahwa murid adalah seperti apa. Dan yang berikut adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Ini kaitannya dengan siswa ya, dan juga kita kaitkan dengan tadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kita kaitkan dengan itu. Kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional kita saat ini. Yang berikut adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa. Nah, kita memandang siswa itu atau murid kita sadar betul bahwa seperti apa siswa
siswa, kesadaran siswa itu, ya kan? Pandangan kita ke siswa, mereka itu kesadaran seperti apa? Kita warga sekolah ini yakin untuk, kita yakinnya warga di sekolah ini yakin untuk seperti apa? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa, itu ada 6 kalimat perubahan yang boleh kita tulis masing-masing. Silakan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang benar. Adalah aset bangsa dengan berkarakteristik baik. Yang berikut, kita percaya bahwa murid adalah profesionalis. Bisa kita kembangkan pribadinya, potensi dan bakat. Insan yang harus kita didik, bina dan ajar. Sekolah ini yakin untuk mencari tujuan pembelajaran ketika yakin akan tercapainya tujuan pembelajaran. Bisa mandiri, tiada kreatif dulu baru bisa mandiri. Ya mandiri terakhir. Terakhir. Berakhlak, cerdas, kreatif, dan mandiri. Kalau supaya siswa cerdas itu harus rajin mengajar. Dan guru supaya mengajar bagus dia harus bisa punya potensi diri. dan berakhlak mulia ya, sesuai dengan profil belajar manusia. Dan berakhlak mulia sesuai dengan. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan akhir dan ini menjadi visi sekolah dan ini juga menjadi tujuan akhir dari diskusi kita di saat ini. Sudah tercapai dan menghasilkan satu visi dan mudah-mudahan kita bisa implementasikan di visi SMA Negeri 3 Baru, yaitu terwujudnya generasi bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan mandiri. Ya, baik. Karena kita sudah menyepakati satu visi dan tujuan diskusi kita di saat ini sudah tercapai, maka saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua. Tentang ini semua ya. CGP yang hebat luar biasa. Kita berikan apresiasi buat CGP kita yang hebat-hebat luar biasa. Hari ini kita sudah sama-sama membangun proyek diskusi dengan CGP kita yang juga selalu membutuhkan motivasi dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru.